Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun mulianya doa, tapi kalau kita yang tidak mau mulia, maka tetap kita tidak akan meraih kemuliaan itu. Laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan doa. Ini wahyu. Ini ketentuan pasti bahwa doa adalah kemuliaan tertinggi. Tetapi jamaah, kalau kita yang tidak mau berdoa, maka kemuliaan itu akan lepas. Doa sangat kita perlukan dalam kehidupan. Doa sangat diperlukan dalam menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan. Doa adalah kekuatan kita. Doa itu benteng perlindungan kita. Sekaligus doa adalah pendorong seluruh urusan. Bahkan man futiha lahu babud du'a faqad futihat lahu abwabur rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang dibuka untuknya pintu doa, maka sungguh telah terbuka untuknya pintu-pintu rahmat seluruhnya. Karena itu, mintalah jamaah, mengharaplah dan memohonlah. Bahkan solat yang merupakan ibadah terbesar, syariat teragung, maksud dari maksud utamanya adalah supaya kita mendapatkan pahala doa. Makanya di akhir solat sebelum salam, doa mustajabah. Dan di akhir solat sebelum salam, itu doa didorong oleh seluruh pendorong, mulai dari berwudu, menjawab azan, masuk ke masjid, niat, takbir, iftitah, suratul Fatihah, surah, berdiri, rukuk, sujud, salawat, dan beragam ibadah-ibadah besar dalam sholat. Yang akhirnya kita tinggal disuruh meraih hasilnya. Minta sebelum salam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam kita tadi mengingatkan kita akan bahaya besar bahaya dalam kehidupan
yang senantiasa bisa mengancam hamba. Di rakaat pertama, kita diingatkan sekelompok manusia yang Allah pastikan celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan pasti celaka untuk setiap humazah yang suka mengumpat, dan setiap lumazah yang suka mencari kesalahan, mencela. Kemudian Allah sebutkan sifatnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang senantiasa mengumpul harta, uang, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Apa pendorong dia, apa semangat dia, mengumpul dan menghitung-hitung harta saja. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menganggap hartanya itu akan mengekalkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kalla, sekali-sekali jangan pernah menyangka seperti itu. Sekali-sekali jangan seperti itu. La yumbadanna fil hutama. Pasti, sungguh, pasti yang seperti ini akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Kemudian Allah menjelaskan mengerikannya al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ini kalimat wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka. Kalimat ini didatangkan untuk membesarkan perkara. Wa ma adraka mal hutamah. Nusen jentuh. Perkara sangat mengerikan itu al-hutamah. Kemudian Allah rinci lebih jauh lagi apa al-hutamah. Narullahil muqadah. Dia adalah api. Apinya Allah. Al-muqadah. Yang terus dinyalakan. Yang terus membakar. Allati tattali'u alal af'idah. Yang bagaimana dia membakar. Sampai hati pun itu merasakan sakitnya, pedihnya. Innaha alaihim mu'sadah. Ditambah lagi, di atasnya terdapat mu'sadah, tertutup rapat. Beda kalau orang memasak, pancinya terbuka. Dengan pancinya tertutup. Makanya kalau panci pesto itu, hancur betul itu yang di dalam. Walaupun kadang dimasak hanya lebih singkat daripada yang terbuka. Sebab tertutup. Ini sudah apinya sangat mengerikan. Tempatnya tertutup lagi. Fi amadim mumaddadah. Ditambah lagi, mereka tersiksa dalam tiang. Terikat dalam tiang. Yang sangat tinggi lagi. Tidak bisa dilepas. Tidak bisa dimanjat. Tidak terikat saja. Tidak bisa lepas. Apalagi terikat. Tertutup lagi. Tersiksa, terbakar. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang yang keyakinannya rusak. Lisannya rusak. Pekerjaannya mengumpul harta, menghitung-hitung harta. Dan ini jamaah adalah bencana yang harus umat Islam hadapi. Harus selamat dari itu.
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat ada fitnahnya, ada cobaannya, dan cobaan untuk umatku adalah harta. Ini al-mal yang Allah pastikan, alhaakumut takatsur. At-takatsur, mengumpul-ngumpul, memperbanyak-banyak, membuat kalian lalai sudah sampai lupa akhirat, lupa alam kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai mati, terlalaikan. Itu pun matinya di alam barzah hanya sesaat. Sebab akhirnya adalah ke akhirat. Di sana kehidupan kekal abadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan fitnah harta, emas, perak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ilmu besar kepada kita melalui sahabat yang sangat mulia, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Wahai Shaddad bin Aus, kalau kamu sudah melihat manusia berlomba-lomba mengumpul harta, berlomba-lomba memperbanyak emas dan perak, berlomba-lomba sudah terlalaikan dalam perkara ini, maka kamu Shaddad, kumpullah perbendaharahan harta berupa kalimat-kalimat berikut. Allahumma inni," ternyata disuruh berdoa. Doa yang mengganti nilainya gudang-gudang harta, kemuliaan-kemuliaan. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Dan benar ikhwah, mau betul-betul berberkah hidup, mau betul-betul bahagia dalam kehidupan, mau memiliki yang mengalahkan gudang-gudang emas dan perak, maka miliki, harapkan apa yang terdapat dalam doa ini. Setiap permintaan dalam doa adalah rahasia sukses dalam semua kehidupan, dalam semua urusan, dunia, alam barzah, akhirat. Allahumma. Jadi Nabi suruh berdoa. Orang sudah sibuk mengumpul harta. Oh, dia punya tambang emas. Oh, yang satunya buka tambang emas. Yang satunya buka tambang emas. Dan seterusnya. Padahal namanya bukan Mas Sutimin, Mas Sukimin, Mas Budi. Tapi dia punya banyak emas. Dia Den Nabah, Den Tayang, Den Ngerang, tapi punya banyak emas. Kata Nabi, kalau kamu sudah melihat manusia mengumpul emas sudah, berlomba dalam menggudangkan emas. Dan ini jamaah mengingatkan akan tanda-tanda akhirat. Tanda-tanda kiamat, perbendaharaan harta dikeluarkan. Saking banyaknya harta, ada orang keluarkan emasnya, dia mau kasih orang, dia tidak dapat orang yang mau menerima. Dia tidak dapat orang yang mau menerima. Kalau sekarang, tidak dikeluarkan, dia paksa orang kasih keluar. Mumpung sekarang emas masih diperlukan, keluarkan. Dapat pahala melalui itu. Di akhir zaman tidak ada manfaat. Terbuka dunia.
Nah, justru terbukanya dunia, cobaan semakin besar. Orang bisa bertahan tidak di atas agama. Nabi memberi ilmu besar. Saat terjadi fitnah besar seperti itu, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan permintaan-permintaan hebat yang ada dalam hadis ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Atau Allahumma as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, saya meminta kepadamu ats-tsabat fil amr wal azimah ala rusyd. Iya, lihat permintaan pertama dua hal. Yang pertama ats-tsabat, kokoh dalam seluruh urusan. Yang kedua, memiliki azimah, tekad kuat ala rusyd wal azimata ala rusyd, di atas petunjuk. Coba lihat dua ini. Ats-tsabat, kokoh dalam urusan, itu rahasia besar, sukses semua urusan. Selama pekerjaan halal, maka suksesnya adalah kapan kita kokoh di atas pekerjaan itu. Itu urusan dunia. Urusan agama juga demikian. Terserah amalan kita. Selama ikhlas di atas sunnah, maka dahsyatnya, hebatnya adalah kalau terus menerus. Tsabat fil amr. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Pasti itu yang terhebat. Berdoa, Rabbi ghafirli warhamni, ringan. Tapi kalau dia baca terus ratusan kali, ribuan kali dalam sehari, siapa yang bisa kalah? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Singkat, tapi kalau terus menerus, besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu. Lihat jamaah, tukang parkir. Ayo, satu kali parkir berapa? 2.000. Dibuang-buang. Tapi kenapa tukang parkir sampai berkelahi? Rebutan lahan parkir. Lihat misalnya yang sering berkelahi, Pasar Senggol. Padahal 2.000. Satu motor. Tapi kalau dia berdiri terus di situ, berapa banyaknya motor? Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Besok lagi. Dalam sebulan, 10 juta. Dia kalah pegawai. Petani yang kokoh di pekerjaannya, betul-betul bertani, dilewati sukanya, dukanya, berapapun, apapun kendala yang dialami dalam bertani dia lewati. Dianggap. Sampai kendala-kendala besar bagi orang ringan sudah. Sebab apa? Dia kokoh di situ. Terus menerus di situ. Sampai dia rasakan nikmatnya. Anaknya sekolah, jadi pegawai, naik haji, apa semuanya. Dari situ. Ini yang seperti ini jamaah. Inilah sebenarnya pemilik harta yang sebenarnya.
Pemilik kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan apa? Kekayaan as-sabat fil amr. Itu kekayaan. Tidak ada yang bisa tandangin. Tidak ada yang bisa kalahkan itu. Kita punya pegawai. Kita punya pekerja. Kita punya buruh. Kita punya anggota. Iya, lihat. Pilih mana? Anggota yang kemampuannya pas-pasan. Tapi apapun bagaimanapun tetap akan bersama kita. Dengan ada yang kita ajak, kemampuannya sangat hebat. Hanya apa? Banyak perhitungannya. Tinggi kali-kalinya. Kurang bagi-baginya. Tetapi luar biasa ilmunya, banyak ilmunya. Hanya menyusahkan kita. Semua orang akan memilih siapa yang bersama dia yang sabit terus-menerus. Berteman jamaah. Siapa teman yang paling berharga? Yang punya as-sabat dalam pertemanan. Terus menerus, itu yang paling berharga. Tapi kalau nanti berteman sama kita, puna niat doik nah, puna carru moh, sifat as-sabat itu harta besar. Itu di urusan dunia terlihat oleh semua orang-orang hebat dalam urusan dunia. As-sabat itu rahasia besar. Kokoh dalam urusan itu rahasia besar. Kokoh dalam bisnis itu rahasia besar. Terus menerus dalam pekerjaan itu rahasia besar. Terus menerus dalam, bahkan dalam kesulitan. Sulit. Tapi terus menerus dihadapi, pasti akan ringan. Pasti akan tuntas. Yang akhirnya dia tahu rahasianya selamat dari kesulitan itu. As-sabat yang membongkar semuanya. Nabi tuntun Syaddad bin Aus. Mau hebat, mau mulia, miliki as-sabat fil amr. Fil amr, al-amr kata jins, pakai alif lam. Sehingga melingkup seluruh urusan. Ini kaidah besar dalam hidup. Urusan dunia, hebatnya, gudang hartanya, ada pada as-sabat fil amr. Urusan agama, apalagi? Dalam menuntut ilmu. Siapa yang paling hebat menuntut ilmu? Yang paling jenius? Paling kuat hafalannya? Jamaah, banyak ulama itu tidak masuk dalam kategori kuat hafalan. Ada juga yang memang kekuatan hafalannya kalah komputer. Seperti Imam Al-Bukhari. Keajaiban dalam hafalan. Tapi banyak di antara mereka belajar, kenapa tidak masuk-masuk ini? Kenapa tidak masuk-masuk ini? Kenapa tidak masuk-masuk ini? Bertahun berganti, kenapa ini kurang? Susah sekali menghafal. Akhirnya pulang. Di tengah jalan, ini kisah nyata yang mereka alami. Di tengah jalan, lihat, ada yang melihat seekor semut membawa barang. Barang lebih besar daripada badannya. Mendaki lagi, naik, jatuh. Tapi semut naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi. Tambah naik, tapi jatuh lagi. Tapi dia terus sampai akhirnya berhasil. Langsung berpikir, masa Nabi tayan? Yang diperlukan adalah terus mendaki. Yang diperlukan adalah terus mendaki. Tidak usah hitung berapa kali jatuh. Yang diperlukan hanya bagaimana terus saja, terus saja, terus saja. Pasti berhasil. Tergerak untuk belajar. Jadi ulama besar.
Di antaranya ada yang melewati air yang sudah menembus batu. Jadi terlihat batu yang sangat keras. Iya, ditetesi air yang sudah tembus itu air. Berpikir, kerasnya ini dan lembeknya ini air. Tapi ternyata sesuatu yang sangat lembut ini bisa menembus sesuatu yang sangat keras. Berapa lama? Berpuluh tahun ini air sampai bisa menembus ini. Kenapa? Terus menerus menetes. Terus menerus menetes. Terus menerus menetes. Akhirnya berpikir, hati saya tidak sekeras batu. Masa tidak bisa ditembus? Lagi pula yang akan menembus hati saya firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang gunung bagaimanapun tingginya akan hancur kalau memang kita terima firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan gunung, Al-Qur'an ini ke gunung, gunung mau menerima, maka pasti kamu akan lihat gunung itu roboh, hancur, tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi hati kita? Hati kita jamaah cukup buka. Berat, buka saja terus saja. Terus saja menghafal, terus saja pahami. Berat pokoknya terus saja. Berat kurangi, yang penting terus menerus. Pasti jadi yang terbanyak mengumpul kemuliaan-kemuliaan dari Al-Quran. Ini doa, Allahumma as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, saya minta ya Allah ats-tsabat, kokoh terus menerus dalam urusan. Sangat baik saat antum sebut fil amr, antum dalam kondisi urusan apa? Antum berada dalam urusan pekerjaan ini, pekerjaan itu, urusan ini, urusan itu. Selama itu kebaikan, maka minta kepada Allah, ya Allah kokohkan di atas ini. Kokohkan di atas ini. Maka pasti jadi orang yang paling hebat dalam perkara itu. Kalau ini digabung dengan permintaan kedua jamaah, wa as'aluka wa azaima maghfiratik. Saya meminta azaim. Azaim, kekuatan tekad. Wa azaima, wal azimah ala rusyd. Dan saya meminta al azimah, tekad kuat. Tidak bisa bergeser sudah, tidak akan mundur sudah. Tapi kita minta yang seperti itu ala rusydi, di atas petunjuk. Ada orang sudah diberi kemampuan tekad kuat. Tapi tekad kuat, talik-talik aja. Woi masa saya dianu. Kalau dikompor-kompori pokoknya. Tena muna cini gitu linna. Punya tekad kuat. Tapi tekad kuatnya karena manusia, karena mau dikata, karena mau ini, karena kebodohan, karena semangat, karena emosi, karena syahwat. Itu bencana tekad kuat seperti itu. Yang kita minta adalah ala azimah, ala rusyd. Tekad kuat di atas rusyd, di atas petunjuk. Di situ kekuatan besar. Jadi, perjelas dulu urusan kita. Itu di atas petunjuk atau tidak? Allah cintai tidak? Nabi cintai tidak? Dihalalkan tidak? Benar tidak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu rusyd. Kalau di atas ar-rusyd, maka tanamkan tekad, minta kepada Allah supaya diberi tekad di situ, tidak berhenti. Kalau digabung dengan yang pertama, terus menerus di atas perkara itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya.
Dia sudah di atas perkara yang sangat baik. Kokoh betul. Terus dia dapat yang kedua. Al-azimah ala rushd. Setiap punya ilmu, dia diberi kekuatan oleh Allah untuk meraih perkara itu. Sehingga dia kokoh di situ. Dia tempuh perkara itu. Kemudian dia minta lagi yang pertama. Sabit lagi. Sehingga bertambah kebaikannya. Bertambah 2 gudang hartanya. Ini menggabungkan 2 ini dalam semua urusan, subhanallah jamaah. Ayo, urusan agama. Kita dapat ilmu. Iya. Kita yakini. Kita amalkan. Kapan amalannya menjadi gudang harta? Kalau terus menerus. Tetapi jamaah, biasanya orang kalau terus menerus sudah di atas perkara ini, melemah sudah. Cukup ini. Anne modeh. Jam mau tambah-tambah. Salah. Minta al-azimah ala rushd. Minta lagi kekuatan tekad terhadap kebaikan apapun juga. Sehingga apa? Dia dapat amalan lain. Dia dapat ilmu yang lain. Maka karena diberi azimah, diberi kekuatan untuk mewujudkan amalan itu, maka dia wujudkan amalan itu. Sebab dia tahu itu di atas petunjuk. Ketika dia wujudkan amalan itu, dia terus wujudkan, dia minta lagi kepada yang pertama supaya sabit di atasnya. Sehingga bertambah amalannya. Demikian seterusnya, bisa menjadi 3. Dan terus menerus di atas 3. Bisa menjadi 4. Dan terus menerus di atas 4. Karena dia miliki 2 ini. Al-azimah ala rushd dan al-thabat fil amr. Jamaah, petunjuk Nabi SAW bukan sembarang petunjuk. Apa yang Nabi SAW tuntunkan bukan sembarang tuntunan. Dia ilmu besar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak pernah berucap dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Lihat jamaah. Lihat. Abu Bakar As-Siddiq masuk surga. Umar bin Khattab penduduk surga. Uthman bin Affan penduduk surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu penduduk surga. Bilal bin Rabah jauhnya dengan 4 itu, tapi penduduk surga juga. Penduduk surga juga. Kenapa? Dia punya amalan sabit di atasnya. Amalan yang ringan. Tapi unggul di situ. Nabi mendengar suara langkahnya Bilal di surga. Bilal masih hidup. Langkah kakinya, terompanya sudah didengar di surga. Radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, apa jawaban Bilal? Apa amalannya? Setiap dia berwudu, dia sholat 2 rakaat. Kita biasanya, amalkan. Tapi bedanya dengan Bilal, Bilal terus menerus. Dengan itu bisa meraih surga. 1. Masalahnya apa? Dia miliki gudang harta amalan. Ats-tsabat fil amr. Setiap kita punya potensi. Untuk masuk ke dalam surga, setiap kita punya potensi. Orang yang berkuasa bisa masuk surga kalau kokoh di atasnya. Orang yang kaya, orang yang punya barang, pengusaha bisa masuk surga ketika berada di atas jalurnya. Orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya harta, miskin, juga bisa masuk surga. Islam menuntun syaratnya miliki sebagai sifat kokoh di atasnya.
Ahlul jannah thalatha. Penduduk surga 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzu sultan, penguasa. Apa sifatnya? Dzu sultan. Lihat sifat pertama. Muqsit. Adil. Terus mutasaddiq. Senantiasa bersedekah. Terus muwaffaq. Terus diberi taufik. Yang menarik jamaah, semua syarat orang berkuasa masuk surga di sini datang dalam bentuk kata sifat. Dan sesuatu jadi sifat gimana jamaah? Ayo, sesuatu jadi sifat. Petani, jadi sifat sudah. Iya. Kenapa orang disebut petani? Terus menerus. Kenapa disebut pe ini? Seluruh pekerjaan yang sudah jadi sifatnya dia. Iya. Itu kenapa? Terus menerus. Terus menerus. Orang yang berkuasa, dengan kekuasaannya jadi surga, penduduk surga. Kalau terus menerus adil. Muqsid. Itu sifat. Mutasaddiq. Kata sifat juga. Terus menerus bersedekah. Kalau tidak pandai bersedekah, ampayanti galeki doi kah? Jalur uang dia pegang. Baru tidak pandai bersedekah, ayo saudara, kekuasaan kehancuran. Muwaffaq. Kata sifat juga. Muwaffaq, terus menerus dituntun. Diberi ilmu. Langsung dia pahami, dia pelajari. Atau masukan dari orang-orang di dekatnya. Penduduk surga yang kedua. Lihat, rajulun. Rahim, kata sifat. Raqiqul qalb, kata sifat. Bahkan di sini sifatnya apa? Sifat mubalaghah. Raqiqul qalb. Likulli dhi qurbah. Walikulli muslim. Lihat penduduk surga yang kedua. Rahim. Rahim yang sangat merahmati. Kata sifat. Bahkan ini sifatnya mubalaghah. Betul-betul dalam merahmati sangat luar biasa. Karena ada orang merahmati satu keadaan. Pasca memantu dan bitawa. Baru keluar rahmatnya. Bukan di sini. Ini memang sifatnya merahmati. Dia rahmati. Terus menerus itu sifat rahmah. Jadilah rahim sifatnya. Terus raqiqul qalb. Raqiq. Lembut. Ini juga kata sifat. Lembut yang menjadi sifatnya. Lembut hatinya terhadap seluruh kerabat. Bagaimana maksud lembut hati? Para ulama jelaskan. Raqiqul qalb itu apa? Ya. Gampang sekali tersentuh. Nah, cini jitawa, dilihat, woi kasihan. Ada orang, diperlihatkan, didorong, diberitahu, dikasih semangat, diancam, dan seterusnya. Sampai sulit doina. Tetap juga menyumbang. Tetapi apa? Berat. Itu pun menyumbang, ia paling gegere. Seluruh dunia harus tahu. Beda penduduk surga. Penduduk surga rahim, sangat merahmati. Raqiqul qalb, untuk memiliki sifat sangat merahmati, lembut hati, itu jamaah terus menerus diupayakan, terbentuk. Dia merahmati, terbentuk. Dia rahmati, terbentuk. Dia rahmati, terbentuk. Dia lembut, terbentuk. Dia membantu, terbentuk. Dia mengasihi, terbentuk. Terus sampai menjadi sifatnya. Yang ketiga, kalau yang kedua, harus ada uang, ada barang, yang dengannya kita bisa berbagi.
atau ada ilmu, ada tenaga yang dengannya kita berbagi. Kalau yang ketiga, tidak ada. Tapi bisa juga menjadi penduduk surga kalau dia miliki sifat ini. Apa itu? Afif, muta'affif, dhu iyal. Afif. Afif, orang yang sangat menjaga kehormatannya. Apa ini? Miasirina. Ini bagus, Makassar ini. Miasirina. Dia mau meminta, itu, Afif itu mau meminta, padahal pepak mikodong. Kenapa? Sifat iffah. Sifat iffah itu sangat luar biasa. Kehormatan diri itu sangat luar biasa. Kesucian diri itu sangat luar biasa. Hal-hal merendah itu betul-betul jijik baginya. Kalau yang ini, tidak perlu berkuasa. Tidak perlu berbagi, sebab tidak ada yang mau bisa dibagi. Cukup apa? Miliki kehormatan diri. Terus tanamkan kehormatan diri. Sampai menjadi sifat. Afif. Kemudian, muta'affif. Itu sifat lagi. Muta'affif itu apa? Afif yang meningkat. Sudah afif, dia jaga lagi. Dalam kondisi gawat, tetap dia apa? Dia tahan diri. Bahkan apa? Dia nampakkan dirinya berkecukupan. Punya. Niat janungku. Jaiji. Padahal sanak mau pepak nakur. Kenapa? Dia sifat afif, muta'affif. Dia bertahan di sifat ini. Thabat fil amr. Sampai dia cintai sifat ini. Dia menjadi sifatnya. Sesuatu yang dia cintai. Padahal dzu'iyal. Sangat banyak keluarganya. Punya tanggungan. Kalau kita balik, berarti penduduk neraka apa? Penduduk neraka apa? Orang yang tidak punya, nagambangi. Tidak punya, tapi merendah. Memperbudak diri. Boroi podeng. Terus, orang kaya yang tidak memiliki sifat rahmah. Kikir. Tena pacena. Paling tadi, syirik. Ini yang kedua, tena pacena. Dan untuk Bugis Makassar, syirik napace itu, jangan syirik napaco. Itu budaya. Sesuatu yang mengakar dalam jiwa orang-orang Bugis Makassar. Hanya jangan karena budaya pegang itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ berpahala. Kalau hanya karena budaya, itu tidak dapat pahala. Tapi bagus. Tapi tidak dapat pahala. Oh, saya orang Bugis Makassar. Saya harus punya syirik napace. Oh, karena Bugis Makassarnya. Bagus. Tapi tidak dapat pahala. Dan sia-sia hidup. Tidak dapat pahala. Kasihi karena Allah. Rahmati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kehormatan karena Allah. Jangan rendahkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi penduduk neraka? Yang punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Hanya menyimpang-nyimpang saja.
Tidak adil, kezaliman. Menzalimi binatang masuk neraka. Wanita masuk neraka karena kucing. Wanita masuk neraka karena kucing. Binatang ini masuk neraka karena kucing. Kenapa? Dia kurung kucing. Dia tidak lepas, makan sendiri. Dia tidak kasih makan juga, mati. Masuk neraka karena itu. Kalau menzalimi binatang bisa masuk neraka, terus bagaimana lagi menzalimi manusia? Terus bagaimana lagi kalau menzalimi muslim? Yang kehormatannya mengalahkan kehormatannya Ka'bah. Terhormat sekali Ka'bah, jamaah. Kita mau tidak? Kotori itu Ka'bah. Wih, tidak berani. Ketahuilah jamaah, kehormatan seorang muslim lebih hebat daripada Makkah dengan Ka'bahnya. Sebab Nabi mengatakan, kehormatan muslim, darahnya, hartanya, itu apa? Nanti menyatu 3 yang terhormat, baru sama. Yaitu apa? Kehormatan hari raya, Idul Adha, hari raya terbaik. Menyatu dengan kehormatan bulan haram yang sangat mulia, Dzulhijjah. Menyatu dengan kehormatan Mekah dengan Ka'bahnya. Ini 3 menyatu, baru sama dengan kehormatan seorang muslim. Penguasa bisa menjadi apa? Manusia penduduk neraka paling mengerikan. Kalau apa? Dengan kekuasaannya, dia tidak adil. Justru melakukan kezaliman. Mengumpul-ngumpul harta saja. Dan program-programnya hanyalah mengajak kesyirikan, maksiat, bid'ah, dosa. Itu jalur neraka paling mengerikan. Tetapi kalau ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan jadi apa? Jalur meraih surga. Harta akan menjadi apa? Jalur meraih surga. Bahkan ketiadaan, tidak punya apa-apa, bisa tetap masuk surga. Yang penting ikuti petunjuk agama. Yang menjadi titik pembahasan kita adalah harus sabit di atas petunjuk agama. As-sabat fil amr. Ini satu doa. Kita akan bahas lebih dalam tiap-tiap doa ini. Dan ingat jamaah, ini langsung praktekkan. InsyaAllah ta'ala jujur praktekkan ini, jujur menginginkan ini, dan yakin Allah terima, betul-betul minta kepada Allah di waktu-waktu mustajabah, yakin hidup kita berubah. Sebab satu dari permintaan ini sudah merupakan kekayaan terbesar. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau sampai 8, 9 permintaan ini kita miliki. Ini 2 ini menyatu. Tekad kuat harus di atas petunjuk. Miliki itu. Ada orang sudah tahu, tapi tidak diberi tekad, sehingga dia tidak bisa lakukan. Harus punya itu, sehingga kita bisa lakukan. Kemudian minta, sabat, kokoh di atas perkara itu. Sebab kalau kita sudah lakukan, maka yang terhebatnya adalah berketerusan di atasnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.